Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reika Delia Zahra dari Prodi Sistem Informasi semester 4 dengan NIM 241201100016. Di sini saya akan memaparkan proyek analisis dan perancangan sistem informasi untuk penilaian tengah semester mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Pak Ferry Arinal MKom. Langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi penjualan dan manajemen stok pada UMKM Ayam Geprek Patopa. Ini ada identitas UMKM, pertama nama UMKM-nya Ayam Geprek Patopa yang beralamat di Jalan Tanjung Lengkong RT 11 RW 7, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Milik atau ownernya yaitu Pak Topa. Untuk nomor telepon atau WhatsApp-nya 085960221673. Bidang usahanya yaitu kuliner atau makanan. Ayam Geprek Pak Topa berdiri pada tahun 2018 dan jam operasionalnya yaitu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di sini ada sejarah singkat UMKM. Ayam Geprek Patopa merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini didirikan pada tahun 2018 oleh Bapak Topa dengan tujuan menyediakan makanan yang lezat, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Nama Pak Topa diambil dari nama pendirinya sebagai identitas usaha yang mudah dikenal oleh pelanggan. Pada awal berdirinya, Ayam Geprek Patopa hanya melayani penjualan dalam skala kecil dengan menu utama ayam geprek. Seiring berjalannya waktu, usaha ini mulai mendapatkan respon positif dari pelanggan karena cita rasa yang khas, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang baik. Hal tersebut dorong perkembangan usaha sehingga jumlah pelanggan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Ayam Geprek Patopa melakukan berbagai aktivitas secara manual menggunakan buku catatan seperti pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, penjualan, serta pencatatan transaksi dan stok bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan perancangan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan data penjualan dan stok bahan baku secara lebih efektif dan efisien. Next, ada identifikasi masalah pada Ayam Geprek Patopa. Permasalahan saat ini yaitu data penjualan dicatat secara manual. Lalu pengecekan stok dilakukan secara langsung di gudang. Sering terjadi kesalahan dan selisih stok. Laporan penjualan dibuat secara manual dan data pelanggan tidak tersimpan dengan baik. Lalu ada dampaknya, yaitu yang pertama, memperlambat pekerjaan, meningkatkan risiko kesalahan, serta menurunkan kualitas pelayanan. Next, ada solusi yang diusulkan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Ayam Geprek Patopa melakukan berbagai aktivitas secara manual menggunakan buku catatan, seperti pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, penjualan, serta pencatatan transaksi dan stok bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan perancangan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan data penjualan dan stok bahan baku secara lebih efektif dan efisien. Lalu ada fitur yang diusulkan. Pertama, manajemen data stok produk secara digital, lalu manajemen stok secara otomatis, pencatatan transaksi penjualan terkomputerisasi, penyimpanan data pelanggan, monitoring stok dan penjualan secara real time, pembuatan laporan penjualan otomatis, dan yang terakhir yaitu dashboard informasi usaha. Hasil yang diharapkan yaitu mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses transaksi, mempermudah pengawasan stok, memudahkan pembuatan laporan, serta meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Next, ada tujuan sistem. Tujuan utama sistem yaitu merancang sistem informasi penjualan dan manajemen stok yang terintegrasi. Lalu ada tujuan khususnya, yaitu pertama mempermudah proses transaksi, kedua mengontrol stok secara real time, ketiga mengurangi kesalahan pencatatan, keempat mempercepat pembuatan laporan, dan yang terakhir meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Next, ada analisis kebutuhan. Di sini ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri yaitu pertama login pengguna, lalu kelola data produk, kelola data stok, input transaksi penjualan, cetak stok, kelola data pelanggan, dan yang terakhir membuat laporan penjualan. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem mudah digunakan, simpan data secara aman, akses cepat dan efisien, serta tampilan user friendly. Next.
Di sini saya sudah membuat flowchart sistem penjualan manual dan terbaru. Yang pertama, saya akan jabarkan flowchart sistem manual. Pertama, mulai pelanggan datang, pelanggan memesan menu, kasir mencatat pesanan, bagian dapur menyiapkan pesanan, kasir menghitung total pesanan, pelanggan membayar, pesanan diserahkan ke pelanggan, pembuatan laporan penjualan, dan selesai. Lalu ada flowchart sistem terbaru atau flowchart sistem usulan, yaitu pertama mulai, pelanggan datang, pelanggan memesan menu, kasir menginput pesanan, sistem mengecek stok, dan di situ ada stok tersedia atau tidak. Jika stok tersedia, lalu kasir menghitung total pesanan, pelanggan melakukan pembayaran, stok dicetak, transaksi tersimpan otomatis di sistem, lalu bagian dapur menyiapkan pesanan, pesanan diserahkan ke pelanggan, stok terupdate otomatis, dan selesai. Jika stok tidak tersedia, lalu pesanan ditolak, dan selesai. Flowchart sistem penjualan dan manajemen stok ayam geprek Patopa ialah diagram yang menggambarkan alur proses penjualan mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga transaksi selesai. Pada sistem lama, seluruh proses dilakukan secara manual. Cara ini berpotensi menimbulkan kesalahan, keterlambatan, dan membutuhkan waktu lebih lama dalam pengolahan data. Pada sistem baru, seluruh proses telah terintegrasi dengan sistem informasi, sehingga pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien. Next, lalu ada use case diagram pada sistem informasi penjualan dan manajemen stok ayam geprek. Yang pertama, admin atau kasir dapat melakukan login, kelola produk, kelola stok, kelola pelanggan, kelola transaksi, cetak stok, dan logout. Pemilik atau owner dapat melakukan login, melihat data penjualan, melihat data stok, melihat laporan, melihat grafik penjualan, dan logout. Dan yang terakhir ada pelanggan dapat melakukan login, melihat menu, memesan makanan, melakukan pembayaran, dan logout. Use case diagram sistem informasi penjualan dan manajemen stok ayam geprek Patopa merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dirancang. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna sistem, yaitu admin atau kasir, owner, dan pelanggan. Dengan adanya use case diagram ini dapat diketahui kebutuhan fungsional sistem dan hubungan antara pengguna dengan fitur-fitur yang tersedia pada sistem informasi penjualan dan manajemen stok ayam geprek Patopa. Next, di sini ada data flow diagram atau DFD. DFD level 0 atau biasa disebut dengan diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas luar yang berinteraksi langsung dengan sistem. Yaitu di sini sudah ada diagramnya, sistem informasi penjualan dan manajemen stok ayam geprek Patopa. Pertama, kita bahas diagram pelanggan. Pelanggan terhubung ke sistem, yaitu terdapat data pesanan. Lalu sistem ke pelanggan ada struk pembelian. Sistem ke admin atau kasir, dan admin atau kasir ke sistem, yaitu terhubung data produk, data stok, dan data transaksi. Sistem ke pemilik atau owner, yaitu ada laporan penjualan, laporan stok, dan laporan transaksi. Lalu sistem ke pemilik atau pemilik ke sistem, yaitu ada permintaan laporan. Next, ada DFD level 1. DFD level 1 menjelaskan secara lebih rinci proses utama yang terdapat pada DFD level 0 atau diagram konteks. DFD level 1 digunakan untuk menunjukkan bagaimana data mengalir di dalam sistem melalui beberapa proses yang lebih spesifik, yaitu 1.0 kelola produk, pelanggan ke kelola produk, yaitu ada pesanan. Lalu kelola produk ada ke D1, yaitu data produk tersimpan. Lalu ada hubungan pelanggan ke data produk. Lalu ada juga admin atau kasir ke kelola produk, yaitu tambah, ubah, atau hapus data produk. Lalu kelola produk terhubung ke transaksi penjualan, yaitu data produk. Admin atau kasir terhubung ke transaksi penjualan, input transaksi, input stok. Lalu admin atau kasir ke kelola stok, yaitu ada permintaan laporan. Lalu ada transaksi penjualan ke kelola stok. Di situ ada input stok yang terpakai. Next, ada kelola stok ke D3 data stok, yaitu di situ ada update stok, lalu data stok. Lalu 3.0 kelola stok ke 4.0 ke laporan, yaitu laporan data stok. Lalu transaksi penjualan ke data transaksi, ada laporan data transaksi, dan transaksi penjualan ke laporan, ada laporan data transaksi, lalu data transaksi ke laporan. Dan yang terakhir 4.0 laporan ke pemilik atau owner, yaitu ada laporan penjualan, laporan stok, dan laporan transaksi.
Next ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD Sistem Informasi Penjualan dan Manajemen Stok Ayam Geprek Patokan. Di sini sudah ada tabel user, tabel pesanan, tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel detail pesanan, dan tabel produk. Pertama ada tabel user yang berelasi ke tabel pesanan. Relasinya 1:m, yang artinya satu user dapat membuat banyak pesanan. Selanjutnya ada tabel pelanggan yang berelasi ke tabel pesanan, yaitu 1:m, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan. Selanjutnya ada tabel pesanan yang berelasi ke tabel transaksi, yaitu relasinya 1:1, artinya satu pesanan menghasilkan satu transaksi pembayaran. Selanjutnya tabel user ke tabel transaksi, relasinya 1:m, artinya satu user dapat memproses banyak transaksi. Selanjutnya ada tabel pesanan ke tabel detail pesanan, yaitu relasinya 1:m, satu pesanan berisi banyak item menu. Dan yang terakhir yaitu tabel detail pesanan yang berelasi ke tabel produk. Relasinya yaitu M/1, yang artinya banyak detail pesanan dapat mengacu pada satu menu yang sama. Next. Ada rancangan basis data. Kita akan membahas dulu tabel user. Filenya yaitu ID user, tipe datanya integer, keterangannya primary key. Lalu ada username, tipe datanya variabel karakter, keterangannya username. Selanjutnya ada file password, tipe datanya variabel karakter, keterangannya password. Selanjutnya ada nama user, tipe datanya variabel karakter, keterangannya nama user. Dan yang terakhir ada role, tipe datanya variabel karakter, keterangannya kasir atau owner. Selanjutnya tabel produk. Filenya sama ID produk, tipe datanya integer, keterangannya primary. Filenya nama produk, tipe datanya variabel karakter, keterangannya nama produk. Selanjutnya ada harga produk, tipe datanya integer, keterangannya harga produk. Dan yang terakhir ada stok tersedia, tipe datanya integer, keterangannya berapa stok yang tersedia. Selanjutnya tabel pesanan, filenya ID pelanggan, tipe datanya integer, keterangannya primary key. Selanjutnya nama pelanggan, tipe datanya variabel karakter, keterangannya nama pelanggan. Filenya nomor telepon, tipe datanya variabel karakter, keterangannya nomor telepon. Dan yang terakhir ada alamat, tipe datanya teks, keterangannya alamat. Selanjutnya kita bahas tabel pesanan. Filenya yang pertama ID pesanan, tipe datanya integer, keterangannya primary key. Selanjutnya tanggal pesanan, tipe datanya date, keterangannya tanggal pesanan. Selanjutnya ada ID pelanggan, tipe datanya integer, keterangannya for each key. Lalu ada ID user, tipe datanya integer, keterangannya for each key. Lalu ada total harga, tipe datanya integer, keterangannya total harga. Dan yang terakhir ada status pesanan, tipe datanya variabel karakter, keterangannya status pesanan. Kenapa di sini for each key? Karena tabel pesanan terhubung dengan tabel user dan terhubung ke tabel pelanggan. Selanjutnya tabel detail pesanan. Filenya yang pertama ada ID detail, datanya integer, keterangannya primary key. Lalu ada ID pesanan, tipe datanya integer, keterangannya for each key. Selanjutnya ada ID produk, tipe datanya integer, keterangannya for each key. Lalu ada ID user, tipe datanya integer, keterangannya for each key. Selanjutnya ada jumlah, tipe datanya integer, keterangannya jumlah pesanan. Dan yang terakhir subtotal, tipe datanya integer, keterangannya subtotal. Tabel detail pesanan terhubung ke tabel pesanan, tabel produk, tabel user. Dan yang terakhir yaitu ada tabel transaksi. Filenya yang pertama ada ID transaksi, tipe datanya integer, keterangannya primary key. Selanjutnya filenya tanggal transaksi, tipe datanya date, keterangannya tanggal transaksi. Selanjutnya ada ID user, tipe datanya integer, keterangannya for each key. Lalu ada ID pelanggan, tipe datanya integer, keterangannya for each key. Selanjutnya ada total bayar, tipe datanya integer, keterangannya total bayar. Dan yang terakhir ada metode bayar, tipe datanya variabel karakter, keterangannya cash atau kris. Tabel transaksi terhubung ke tabel user dan tabel pelanggan. Next. Lalu ada rancangan antarmuka atau UI. Rancangan antarmuka sistem informasi penjualan dan manajemen stok ayam geprek patokan. Di sini pertama ada halaman login, lalu halaman dashboard, yang ketiga halaman data produk, yang keempat data pelanggan, yang kelima halaman transaksi penjualan, selanjutnya ada halaman manajemen stok, dan yang terakhir yaitu halaman laporan. Rancangan antarmuka atau user interface sistem informasi penjualan dan manajemen stok ayam geprek patokan dibuat untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan sistem. Rancangan ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu halaman login, dashboard, data produk, data pelanggan, transaksi penjualan, manajemen stok, dan laporan. Setiap halaman dirancang dengan tampilan yang sederhana, mudah dipahami, dan user-friendly, sehingga pengguna dapat mengakses informasi serta melakukan pengelolaan data dengan lebih cepat dan efisien. Melalui rancangan antarmuka ini, diharapkan proses pengelolaan penjualan dan stok ayam geprek patokan dapat berjalan lebih terstruktur, akurat, dan mendukung kebutuhan operasional usaha secara optimal. Next.
Di sini ada manfaat sistem informasi penjualan dan manajemen stok ayam geprek Patopa memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu pertama, bagi pemilik dapat memonitoring usaha lebih mudah, lalu mendapatkan laporan otomatis dari sistem, dan yang terakhir mengetahui produk terlaris. Selanjutnya ada manfaat bagi karyawan, yaitu mempercepat transaksi, dan yang kedua yaitu mengurangi kesalahan. Dan yang terakhir ada manfaat sistem bagi pelanggan, yaitu pelanggan dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat dan mendapatkan informasi produk yang lebih jelas. Next. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, UMKM ayam geprek Patopa membutuhkan sebuah sistem informasi penjualan dan manajemen stok untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan dalam proses bisnis yang masih dilakukan secara manual. Sistem yang dirancang dapat mengintegrasikan pengelolaan data produk, stok, pelanggan, dan transaksi penjualan dalam satu platform yang terpusat. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan menjadi lebih cepat dan akurat. Pengelolaan stok dapat dilakukan secara real time, serta laporan penjualan dapat dihasilkan secara otomatis. Selain meningkatkan efisiensi operasional, sistem ini juga diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, sehingga usaha dapat berkembang secara lebih efektif dan terstruktur. Sebelum saya tutup, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menyimak video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.